Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, sudah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, gimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Ya Pak. Alhamdulillah. Gimana? Ada teman yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Semua. Oke, bapak absen dulu ya. Akbar. Iya. Akbar. Iya. Oke. Baik, sepertinya kita berangkat semua hari ini. Mari kita mulai saja pelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita belajar hari ini tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Oh, ada yang belum, ada yang sudah baca sedikit. Oke. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kelas 2 Madrasah Aliyah semester 2 dengan bab 9 dengan materi hidup berpisah dengan makanan yang halal dan baik. Selanjutnya, makanan halal yang baik di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan selanjutnya Al-Baqarah ayat 172 dengan 100 sampai 173. Baik, selanjutnya adakah yang bisa membacakan tentang arti dari Al-Baqarah 100 ayat 168 169? Ya. Oke, silakan dibaca artinya saja. Hai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Surat Al-Baqarah ayat 169. Oke, kita sudah dengar tadi artinya dari surat Al-Baqarah ayat 168 169. Sini Bapak akan menjelaskan secara singkat penjelasan dari ayat tersebut, ayat surat Al-Baqarah ayat 168 169, yaitu kata seruan wahai manusia pada surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum yang maksudnya ditujukan kepada segenap manusia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 turun berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang berdiri pada saat antara Bani Suwaiki, Bani Amir bin Sa'as, Khuza'ah, dan Bani Mudid. Mereka melarangkan beberapa jenis binatang untuk kemauan mereka sendiri. Di antaranya Bahira, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan, lalu dipotong telinganya, dan wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan melainkan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan binatang jenis itu. Selanjutnya Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan halal yang baik. Yang dimaksudkan makanan yang halal yang baik adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang halal dari segi hakikatnya ialah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar menurut agama. Sebaliknya makanan yang haram dan makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya seperti daging babi, daging anjing, darah, ataupun bangkai. Sedangkan yang haram
karena hakikatnya itu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya. Misalnya seperti telur hasil mencuri, itu tidak boleh, haram. Cara pendapatannya salah. Selanjutnya seperti daging ayam hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, dan lain sebagainya. Telur dan daging ayam itu adalah zatnya. Namun karena zat cara mendapatkan dilarang agama, maka menjadi haram untuk dimakan. Demikian juga untuk makanan yang lain. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik itu adalah yang berguna dan tidak bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Misalnya daging kambing baik untuk penderita darah rendah, namun tidak baik untuk penderita darah tinggi. Di sisi lain, makanan tersebut juga harus diolah dengan cara yang benar dan dibuat dengan sesuai dengan yang memakannya. Makanan yang baik juga tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh manusia, sehingga tidak merusak jaringan tubuhnya. Di akhir ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan adalah musuh manusia yang menginginkan manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya keras dan makanan yang dimakan tidak halal. Orang yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram akan berdampak tidak baik dalam ibadahnya. Dalam riwayat Habib Abu Bakar bin Murdawiyah dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang diri Muhammad SAW dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan ke dalam perutnya, ibadahnya dijalankan diterima Allah selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, api neraka lebih layak untuk melahapnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169 menegaskan bahwa syaitan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan dan perbuatan keji serta mungkar. Syaitan tidak rela bila seseorang itu beriman kepada Allah dan menaati segala perintah serta menjauhi larangannya. Syaitan selalu membujuk manusia ingkar kepada Allah. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik cara mendapatkan maupun cara memakannya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam perangkap setan yang menjerumuskan. Paling akhir, setan berusaha agar manusia mengatakan kepada Allah apa yang mereka tidak mengetahui. Artinya, manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama Tuhan tidak adil. Apa itu agama? Apa itu puasa, jilbab, dan lain-lain. Manusia menjadi corong setan, mengikuti jejak setan sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu, yang akhirnya sesatlah dia dan siksa neraka balasannya. Selanjutnya tentang surat Al-Baqarah ayat 172, 173 bisa dibacakan artinya? Ya. Boleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Menyayang. Ayat 173 Quran Surat Al-Baqarah kedua ayat 172 sampai 173. Oke, jelasan ayatnya di sini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 172
kedua, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik-baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat 168 yang tadi. Akan tetapi dalam ayat ini Allah secara khusus menyerupakan hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika benar-benar mereka beribadah untuk menghambakan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah untuk mengabdi kepadanya, atau menggunakan nikmat Allah sesuai yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, misalnya nikmat makanan atau harta. Maka bersyukur yaitu membangun sarana agama, menolong orang yang kelaparan, membangun jalan-jalan umum dan lain sebagainya. Bersyukur yang demikian itu berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama seperti babi, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bangkai adalah binatang yang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Apakah mati karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab-sebab lainnya? Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikan dan kotor. Maka dari sudut kesehatan, bangkai adalah makanan yang tidak baik, apalagi penyebabnya adalah penyakit yang bisa saja penyakit tersebut dapat menular pada pemakannya. Demikian pula darah yang mengalir diharamkan dimakan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa, maka jawaban beliau, makanlah. Orang-orang kemudian berkata, disembelih bukan karena Allah, di sini ialah semata-mata agama. Dengan demikian, itukah darah? Jawab Ibnu Abbas, darah yang diharamkan atas kamu adalah darah yang mengalir. Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi. Allah tidak menyebutkan alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika kita mencari-cari hikmahnya, bukan karena hendak mengubah hukum, tetapi untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharapkan antara kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang pada daging babi. Babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut. Binatang yang diharapkan lainnya adalah binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya atas nama berhala. Kaum penyembah berhala apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut-sebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Ini berarti suatu takarut kepada selain Allah dan menyembelihnya dan menyembahnya. Semua makanan yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku ketika dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan darurat, maka hukumnya halal. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakan bisa menimbulkan kematian karena tidak ada yang lagi dimakan atau selain itu, atau karena diintimidasi jika tidak memakannya akan dibunuh. Lamanya boleh makan dalam keadaan darurat. Sebagian ulama berpendapat sehari semalam Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang dan boleh menyimpannya sehingga dapat mendapatkan makanan yang lain. Selanjutnya tentang di sini terdapat hadis. Yang pertama, hadis pertama yang artinya di sini ialah dari Al-Mikdam bin Makarib dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad atau yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali jika ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjauhnya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud.
penjelasan dari hadis tersebut ialah hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu cara atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk konsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang Nabi Muhammad. Imam Ibnu Abdul Ba'al dalam At-Tahrir dan Ibnu Qayyim kemudian merincikan ketentuan tersebut. Menurut kedua ulama tersebut, binatang haram yang dimaksudkan Rasulullah termasuk dalam istilah zina. Ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk di dalamnya serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dimakan. Papan kedua ulama Ibnu Abdul Ba'al menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah dan anjing. Ulama ini bahkan tidak sekedar melarang atau untuk mengkonsumsi, melainkan juga mengajukan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut. Tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya haram, tidak kecuali hewan yang diternak binatang buas yang telah dimakan sebagian dagingnya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi tidak boleh dikonsumsi meski darahnya mengalir dan bagian lainnya yang terkena. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri saat ini sebagian masyarakat masih menyimpan kepercayaan bahwa daging hewan buas mengandung khasiat bagi kesehatan. Jadilah beberapa jenis hewan buas dan bertaring justru menjadi konsumsi favorit. Anggapan ini tentu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sebaliknya, berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis, yang artinya adalah yang dapat menular kepada manusia, yakni seperti rabies. Selanjutnya, hadis kedua yaitu artinya di sini adalah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada Rasul." Ia berfirman, "Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang pertama perjalanan rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang diliputi dengan haram. Lalu bagaimana akan kabulkan doanya? Penjelasannya hadis tersebut ialah hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu kriteria dikategorikan halal adalah sesuatu tersebut baik, mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan jelek, yang baik dan yang jelek, walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek. Selanjutnya di sini adalah perilaku orang yang memakan makanan halal yang baik. Sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168-169 adalah yang pertama, senantiasa memakan atau meminum makanan atau minuman yang halal dan baik. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada perilaku keji dan mungkar. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dalam pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 172-173. Yang pertama, tidak mengkonsumsi makanan haram yang disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, seperti bangkai, darah daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang kedua, jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan makanan yang haram tersebut serta tidak melampaui batas,
dalam keadaan darurat maka tidak berdosa. Selanjutnya sikap perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi adalah yang pertama, senantiasa berusaha tidak mengkonsumsi makanan yang haram yang disebutkan pada hadis, seperti contohnya binatang buas, berlari, dan budaya jinak. Yang kedua, senantiasa memakan makanan yang halal yang baik agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Cukup materinya sampai sini. Adakah yang bisa dipahami? Jika sudah paham semua, Bapak akan memberikan evaluasi untuk materi ini. Gimana? Sudah paham semua? Bukan belum? Sudah. Oke, kita masuk ke evaluasi. Bukan evaluasi. Di sini akan Bapak memberikan 2 pertanyaan. Jadinya bisa saling berebutan untuk pertanyaannya. Oke, yang pertanyaan pertama yaitu sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 168-169 ialah siapa yang menjawab? Ada yang tahu? Oke, silakan. 1. Senantiasa memakan atau minum makanan atau minum yang halal dan baik. 2. Senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan setan dan mengarah pada perilaku keji dan mungkar. Cukup, oke, sip jawabannya. Mantap, bisa dipahami dan dapat dimengerti. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu seperti apa? Kakak tahu? Oke, silakan. Seperti bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Oke, siap dipahami. Sepertinya sudah pada paham dan mendengarkan. Oke, bisa dipahami, sepertinya sudah cukup pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya buka bukunya di halaman di bab 9 terakhir ini ada pertanyaan jawaban pertanyaan esai dan pilihan ganda. Silakan dikerjakan, minggu depan kita dikumpulkan, Bapak ambil nilai. Dan selanjutnya Bapak di sini akan memberikan pesan dan motivasi untuk Anda semua. Kita sebagai manusia sudah diajarkan, manusia yang beragama Islam diajarkan untuk tidak memakan makanan halal yang baik karena kampret apa jadi sama omongan orang dia udah baik, untuk selanjutnya buka halaman bab 9 terakhir itu ada isian dan pelayan ganda, silakan dikerjakan dan minggu depan kumpul Bapak menilai. Kalau bisa jangan contek, kerjakan sendiri. Dan selanjutnya Bapak ingin memberikan pesan dan motivasi untuk Anda semua. Kita sebagai manusia yang mengerti agama, khususnya agama Islam di sini, telah diajarkan untuk tidak memakan makanan yang haram. Karena apa? Jelas ditentukan di sini dalam Al-Quran, makanan halal itu lebih bermanfaat untuk kesehatan, sedangkan makanan yang haram. Itu juga minuman. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia harus pintar-pintar dalam bergaul. Karena apa? Dalam pergaulan bisa saja kita terjerumus karena ujukan dari teman, masyarakat dan sebagainya. Makanya kita sebagai manusia yang mengerti tentang makanan halal haram yang baik, jadinya kita harus dapat menghindari hal tersebut supaya kita tidak terjerumus dalam negatif, kepribadian yang negatif. Bisa dipahami? Bisa, oke. Sekian ya pesan dari Bapak semua, Bapak. Selanjutnya kita ketemu di minggu depan. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kata kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.